Demo mahasiswa dan petani, kenaikan harga BBM dan konflik agraria lebih membahayakan dari perkara Sambo. Dalam janjinya Jokowi, Presiden kita menjanjikan 9,7 hektar yang dibagikan kepada rakyat atau penggarap, tapi hanya diiming-imingi dengan perhutanan sosial, dimulai dari Kulin KK, IPHPS, dan hari ini ada peraturan baru. Artinya apa? Pemerintah Jokowi ini tidak komitmen dengan apa yang dia janjikan. Maka dari itu kita seluruh petani yang tergabung dalam KNPM menuntut MPR untuk memanggil Jokowi. Saya rasa sudah sepantasnya hari ini kita berpanas-panasan. Sudah sepantasnya hari ini kita teriak menyuarakan keadilan. Kita menuntut hak kita kepada pemerintah, para pemangku jabatan. Seharusnya dia tahu bagaimana konsep yang dipegang oleh pemerintah, bahwasanya dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan untuk rakyat, kawan-kawan sekalian. Jangan sampai pemerintah hanya hebat mengumbar janji manis, namun realisasinya tidak ada, kawan-kawan sekalian. Dan saya pribadi selaku mahasiswa dari Sumatera Selatan menyatakan sikap sepertinya Indonesia layak untuk dilaksanakan reformasi jilid 2. Datang jauh-jauh dari pelosok, dari desa, kita datang ke MPR ini untuk menunjukkan, bukan unjuk rasa, bukan mengeluh, tetapi ingin menggugat bahwa kerja-kerja pemerintah ini gagal. Ingin memperlihatkan, ini unjuk fakta, bukan unjuk rasa ya, yang seperti biasa, unjuk rasa biasa ya. Kita unjuk fakta kalau setiap tahun ini tidak pernah ada kerja-kerja yang nyata melaksanakan reforma agraria, tanah untuk yang benar-benar untuk petani dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian konflik. Para massa menuntut agar pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, dan juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia tanah yang saat ini ada di lingkup masyarakat desa, lalu juga meminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, lalu juga meminta agar tanah kembali dikelola oleh rakyat, lalu yang terakhir meminta untuk mengusut korporasi perusak lingkungan. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPD Provinsi Bengkulu diikuti ratusan petani dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Senin 26 September 2022. Dalam orasinya, mahasiswa dan petani menyatakan kebijakan kenaikan harga BBM merugikan masyarakat. Pengunjuk rasa juga menyoroti persoalan agraria di Bengkulu yang telah berlangsung sejak puluhan tahun, namun tak kunjung diselesaikan. Bahkan dalam orasinya, perwakilan mahasiswa dan petani menyatakan konflik agraria dan kenaikan harga BBM lebih membahayakan dari kasus Ferdi Sambo. Unjuk rasa mahasiswa ini menuntut sejumlah poin. Pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, penyelesaian persoalan konflik agraria. Ketiga, mengecam tindakan represif kepolisian. Aksi unjuk rasa petani dan mahasiswa dikawal ketat aparat kepolisian. Polisi memasang brigade kawat di depan kantor DPD Provinsi Bengkulu menghindari pengunjuk rasa yang nekat masuk menduduki gedung DPRD. Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak masih terus berlanjut. Rencananya ribuan mahasiswa, buruh hingga petani akan bergabung dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Selasa 27 September 2022. Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari TNI Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2022 lalu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 4.400 personil gabungan TNI Polri untuk mengawal jalannya aksi. Ribuan personil tersebut akan disebar untuk mengamankan aksi unjuk rasa di 14 titik. Namun untuk aksi menolak kenaikan BBM hanya digelar di depan gedung DPR. Selain itu, kata Komarudin, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar gedung DPR. Namun pelaksanaannya bersifat situasional. Pihaknya berharap agar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR berjalan lancar dan tertib, sehingga peserta demonstrasi tersebut tidak sampai menutup jalan raya yang ada di depan gedung DPR tersebut. Komarudin mengatakan pihaknya mempersilahkan masyarakat baik mahasiswa, buruh dan petani menyampaikan aspirasinya. Namun tetap dengan
namun tetap memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati. Karena aktivitas masyarakat Jakarta sangat padat sehingga masyarakat diharapkan untuk berbagi tempat. Aksi demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Beberapa aliansi yang terlibat diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK. Dalam aksi tersebut mereka akan menyampaikan tuntutan mulai dari isu kesejahteraan petani hingga penolakan terhadap kenaikan harga. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Seruan Aksi Nasional 3, BBM Melejit Petani Menjerit. Koordinator Pusat Aliansi BEMSI Muhammad Yuza mengatakan, rencananya aksi tersebut digelar di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 27 September 2022, mulai pukul 11.00 WIB. Menurut Yuza, demonstrasi itu dihelat untuk menyuarakan isu-isu yang merugikan petani dalam rangka Hari Tani Nasional. Bersama dengan itu, demonstrasi tersebut juga untuk menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Yuza mengungkapkan ada 5 poin tuntutan dalam aksi turun jalan itu, yakni 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. 4. Menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. 5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Adapun aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat harus terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respon atas kenaikan harga Pertalite, solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Saat ini harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat. Hal ini ia sampaikan dalam sidang paripurna tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN 2023 beserta nota keuangannya Selasa 30 Agustus 2022 di Jakarta. Demo mahasiswa dan petani, kenaikan harga BBM dan konflik agraria lebih membahayakan dari perkara Sambo. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPD Provinsi Bengkulu diikuti ratusan petani dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Senin 26 September 2022. Dalam orasinya, mahasiswa dan petani menyatakan kebijakan kenaikan harga BBM merugikan masyarakat. Pengunjuk rasa juga menyoroti persoalan agraria di Bengkulu yang telah berlangsung sejak puluhan tahun, namun tak kunjung diselesaikan. Bahkan dalam orasinya, perwakilan mahasiswa dan petani menyatakan konflik agraria dan kenaikan harga BBM lebih membahayakan dari kasus Verdi Sambo. Unjuk rasa mahasiswa ini menuntut sejumlah poin. Pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, penyelesaian persoalan konflik agraria. Ketiga, mengecam tindakan represif kepolisian. Aksi unjuk rasa petani dan mahasiswa dikawal ketat aparat kepolisian. Polisi memasang brigade kawat di depan kantor DPD Provinsi Bengkulu menghindari pengunjuk rasa yang nekat masuk menduduki gedung DPRD.